Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kedatangan salah satu teman kita nih. Oh, Kemarin udah melakukan mubas, terus sekarang lagi berusaha untuk menjalankan programnya. Ya. Boleh kita kasih semangat buat Om Kia kita. terima kasih. Oke. Jadi mungkin bisa diceritakan dulu nih ya, kegiatan apa nih sekarang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Artinya sebelumnya saya berterima kasih atas undangan pada hari ini. Saya berkesempatan hadir atas undangan dari kawan-kawan kita nih, ya, Bang Cico dengan Bang Dadan nih. Oke, untuk kegiatan saya pada saat ini, kebetulan saya berprofesi sebagai seorang notaris PPAT ya. Jadi berkedudukan di Kota Pontianak untuk wilayah tugasnya. Dan kebetulan saya juga dipercaya oleh teman-teman dari alumni SMP1 untuk menggawangi atau memimpin ikatan alumni SMP1 Pontianak ya. Dan alhamdulillah proses pemilihan berjalan dengan baik dan lancar sampailah ke tahapan sekarang. Artinya untuk saat ini di samping saya sebagai notaris, saya juga mempunyai tugas untuk mengembangkan dan membesarkan nama alumni SMP1 Kota Pontianak. Ya. Nah, untuk progres saya rasa sampai saat ini kita masih mempersiapkan program-program yang pada dasarnya untuk mengakomodir kepentingan kawan-kawan alumni semuanya. Ya. Nah, tapi dalam hal ini satu poin yang saya tegaskan adalah kita harus melegalkan dulu, organisasi ikatan alumni ini agar kedepannya untuk melakukan kegiatan kita dapat dengan leluasa, ya, leluasa dalam artian untuk melakukan kegiatan dan program itu artinya kita sudah berbadan hukum. Ini lagi dalam progres, insya Allah mudah-mudahan dalam bulan ini semua bisa terkejar. Terus setelah proses legalitasnya selesai, makanya kita akan mengadakan persiapan untuk pengukuhan pengurus. Nah, setelah pengukuhan pengurus, tahapan selanjutnya adalah kita mengadakan rapat kerja atau raker. Itu berkaitan dengan program-program yang akan kita laksanakan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang ke depannya. Ya. Nah, jadi sebagai informasi, saya diserahi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin ikatan alumni ini dari tahun 2025 sampai dengan 2028. Nanti dalam rentang 3 tahun ini kita akan mencoba membuat program-program yang sifatnya itu ya inspiratif, satu, yang kedua akomodatif, yang bisa merangkul kawan-kawan alumni semuanya, dan yang ketiga itu berwawasan sosial. Ya, artinya bukan hanya kepada alumni itu sendiri, tapi kepada masyarakat luas, khususnya di Kota Pontianak. Oke. Tuh. Nah, jadi ada beberapa program yang mungkin setelah raker itulah baru bisa kita share ke kawan-kawan semua. Mudah-mudahan partisipasi dan keterlibatan kawan-kawan alumni semua itu bisa menjangkau semua aspek dan bidang yang akan kita canangkan nanti atau kita programkan. Oke. Ini edisi podcast kita yang pertama. Jadi kebetulan kita ini yang ngobrol-ngobrol ini kayaknya memang agak introvert. Ya. Jadi nampaknya itu cuma segini. Iya, betul. Betul. Iya. Itu masih malu gitu. Malu ya. Perdanaan ya. Malu ekspres. Iya, betul. Dan kalau dari titipan pertanyaan dari Dadan, jadi seberapa nakal ketua alumni kita nih zaman dulu? Iya, betul. Dulu senakal apa? Aduh. Lebih baik kita tanya dulu Om Ya ini ya.
Kasih pancingan Ya dulu. Allah. Mungkin Dadan dulu lah, boleh lah. Seberapa nakal seorang Dadan Sudanan? Itu pasti pengen tahu kan? Pasti, Tapi bisa nanti pasti. Pak itu sambil mikirin. Apa benar? Seberapa nakal ya mungkin banyak kebenaran atau Bolos ya. bolos oke lah. Intinya jangan lupa di kantin tuh bayar lah. Ya. Kelebihan tuh. Darmaji. Masih banyak utang kita ya. Oh iya mungkin ini podcast ini juga salah satu permintaan maaf kita ya. Ya. Buat Acek di kantin. Ya, Acek, Jadi, betul. Acek kayaknya ya, ini pun kayaknya ya. Kita kan harus husnuzon ya. Jadi kayaknya sih saya dulu pernah makan bakwan berapa gitu. Cuman kan dulu pernah makan berapa, Ya. bayar berapa dan dulu. Dulu bakwan tuh 500. 200 ya? 200 masih. 200 dulu. Tapi pernah melakukan kejahatan ya. kecil seperti itu dan pernah. Kalau diingat-ingat ya Kira-kira aja, tapi kalau misalnya lupa kan itu aib ya. Aib. Jadi minta maaf aja nggak apa-apa kan. Kalau takut lupa. bukan lupa ada sih lupa kan. Mana tahu dulu makan 5 bayar 2 kan. Jadi buat Acek. Ya, atas nama Pak Ketua boleh. ya atas nama angkatan 97 mewakili kawan-kawan semua, Cek, mohon maaf Cek. Kalau seandainya kami pernah berbuat zalim dengan Acek dulu nih, minta tolong lah, diampunkan, dimaafkan ya. Jangan sampai ini jadi utang kita di akhirat nih, Cek. Kita udah minta maaf lah ya. Ya, Walaupun kita kayaknya lupa, kayaknya sih kita bayar sesuai lah. Itu sih bayar sesuai. Kalau dulu bukan bayar, bukan makan 5 bayar 2, tapi makan 5 tak bayar. Nah, Wah itu kayaknya yoga kayaknya. Yoga tuh ya. atau kawan dua kawan Oh, orangnya nggak ada nggak boleh. Betul. Tapi rasa-rasanya mungkin Pak Tum kan sebagai alumni ini kan mungkin permintaan maaf tadi mau diikhlaskan. Mau lah ya. diikhlaskan lah, betul. Apa yang udah masuk di perutnya ikhlaskan lah. Gitu. Kita doakan usahanya Cek tuh yang sekarang Semakin berkembang, go internasional kan, bakwannya kan, mana kita tahu nanti. Sama satu lagi Mitiau. Nama Mitiau, betul. Mitiau dia. terbaik. Itu bahasanya Mitiau ampar. Ah, Kan sekali ampar Berapa tuh itu, berapa ya? puluh piring ya? iya. Apa harganya dulu? Ya? Dulu tuh berapa ya? 700 ke 1000 gitu ya. Kayaknya 1000 lah. 1000 ya. TS-nya dulu masih 500. Enggak 500. 500 ya? 500 ya. Ah, betul 500. Berarti jajan 2000 pun cukup dulu ya. Oh, Tum mewakili teman-teman yang lain lah yang merasa mungkin nanti itu mohon dimaafkan lah. Mohon ya, dimaafkan Cek, lah, ya. betul. Di kelas Cek. nah, ini satu lagi nih kayaknya Apa tuh? banyak salah sama kawan-kawan cewek-cewek nih. Ini kalau masalah cewek-cewek ini agak berat gitu nih. Namanya podcast klarifikasi. Klarifikasi betul. Sama minta maaf. Minta Betul. maaf. Lebih baik minta maaf daripada Minta duit. minta duit, minta izin gitu kan biasanya kan. Kalau saya enggak ada mungkin. Kalau cewek mungkin enggak terlalu. Kalau Dadan mungkin iya nih. Cowok mungkin Cowok. Kalau bukan cewek cowok. Wah, cowok mungkin. Jolim dengan cowok itu biasa memang saya itu. Jolim dalam artian ya itulah nama kita nih kenakalan remaja ya. Kenakalan Jadi Pak anak-anak. mau minta maaf sama siapa nih? Ada yang diingat nggak dua nama temannya yang dulu yang pernah? Kalau laki-laki atau cowok nih mungkin yang paling berkesan untuk saya ini Andre kali. Andre. Jadi dulu zaman kita sekolah itu kan suka apa ya kalau bahasa kita muluk-muluk nama bapak dulu. Ah iya betul, betul, betul. Nah, itu. Dan saya ingat benar nih Andre nih ya. Bung Andre ini luar biasa nih. Beliau kawan saya fight dulu nih. Dia balik sekolah kan, itu selalu fight dengan beliau nih. Dan alhamdulillah sampai sekarang kayak masih berkawan. Masih berkawan. Masih berkawan baik. Nah, artinya permasalahan dulu itu ya kita anggap kenakalan lah. Ya. Tapi itu kayaknya masa ketua umum nikah kenakalan cuma minor kan? Nah. Pasti ada kenakalan. Saya malu, Mayor sebenarnya. pasti. Malu saya nih kalau nanya buat kenakalan saya ini Masih ada. banyak nih sebenarnya. Seberapa nakal Pak Ketua Umum IKA gitu nih di zaman SMP dulu? Ya. Nah, pertanyaan itu dah. Apa ada yang mau diklarifikasi atau apa? Sebenarnya kalau klarifikasi ini bukan ke klarifikasi jadi dulu tuh mungkin zaman kita SMP ini ajang pembuktian kali ya. Bagus bahasanya ya. Iya. Bahasanya bagus. Ajang pembuktian bahwa kita SMP 1 ini tidak boleh dianggap sebelah mata dengan SMP lain. Betul. Makanya dulu kalau zaman-zaman SMP itu perkelahian antar sekolah itu udah hal yang lumrah, yang wajar. Wajar. Pernah nonton apa namanya Pro Zero? Nah, itulah
Posisi pernah fight sama SMP mana lo kira-kira? kalau seingat saya itu ya SMP 3. Minta maaf dulu. Oh iya, untuk SMP 3, kalau SMP 3 saya minta maaf dulu yang pernah nyolok matanya kan. Yang saya pernah tendang badannya gitu kan, saya sepak kepalanya dulu tuh, minta maaf. Dimaafkan ya. Terus SMP 13, Sekarang 11 ya. Sekarang 11 tuh yang di belakang LKI. Iya. Seperti itu SMP 13, terus sampai mana lagi ya? Sebenarnya banyak nih kalau Suster salah satunya, ya SMP tetangga lah yang jelas nih. Suster tuh mungkin lebih ke Malak kali ini. Ya, di Perbasi ya. Maaf sama Ya, SMP Suster minta maaf lah dulu pulang sekolah kami tarik 1-2 orang dulu tuh kan. Ya, kata orang 1.000-2.000 berapa lah sekarang nih gitu kan. Tapi kalau dulu itu kan berharga sekali gitu. Ini podcast klarifikasi dulu. Kita nggak tahu kan? Nggak tahu kita ke depannya seperti apa. Kalau lihat perbedaan zaman dulu ekskulnya sama yang sekarang tuh makin kan beliau ini ketua yayasan kita. Betul. Jadi mungkin walaupun bukan di SMP 1 tapi mungkin dapat bayangan kalau dulu zaman aku sekolah nih kayak gini, kalau sekarang ternyata tuh gini gitu. Mungkin ada cerita ini ya, Kita compare nih berarti. zaman dulu ya, ekskul mungkin, pergaulan mungkin. Kalau ekskul saya rasa itu kurang lebihnya sama. Cuma kan pengembangan hobi dan minat anak itu kan pasti terus berkembang. Ya, itu dulu kan mungkin zaman kita cuma pramuka, PKS kan, Iya, pramuka. PMS, OSIS oke lah, kan itu udah pasti di ini. Cuman kita kan tidak pernah dilibatkan pada saat itu kan, karena tanda kutip apalah kita nih kan, biang kerok lah istilahnya kan, paskibra tuh cewek-cewek cakep-cakep dulu. Saya pengen dulu paskibra itu, cuman tapi karena ada keterkaitan dengan salah satu abang saya nih, itu mungkin jadi kendala saya untuk gabung di paskibra karena abang saya kebetulan dulu tuh salah satu ketua paskibra di Kota Pontianak kan. Jadi setiap kali ada paskibra tuh saya nak tarik terus. Zaman SMA lah yang terasa benar tuh saya ditarik untuk ikut paskibra. Begitu saya tahu abang saya di situ saya mundur. Jujur saya ini orangnya anti KKN. Jadi jangan sampai ada vested of interest. Ya, vested of interest seperti itu. Itu dulu udah mikirin itu lah. Ya, itu poin tuh. Jangan sampai gara-gara abang saya di situ saya seolah dibedakan. Saya tak mau seperti itu. Mending saya tak terlibat sama sekali. Tuh. Tapi mungkin ada pertanyaan nih? Ya, mungkin untuk guru-guru siapa tahu Yang diingat dulu guru yang agak sebutkan gimana. saya bantu lah. 3 guru yang diingat sama Pak Tum gitu. Paling tidak pada satu acara lah. ya, yang pasti diingat kawan-kawan semua nih kan Bu Nilce. Ya, almarhum. Semoga amal ibadahnya diterima semuanya ya. Terus ingat saya dulu tuh Pak Yan. Ya. Agama Pak Yan. Itu beliau guru paling kocak itu. Slow tapi mematikan. Slow mematikan tuh gimana kan? Artinya diam, kau maju sini tadi. Saya diam aja. Kayak gini. Kan. Terus ada lagi yang pasti diingat semuanya nih Pak Pardi. Itu legend itu. Legend ya. Kita doakan yang baik-baik. Ya, Pak Pardi, semoga di sisa umurnya ini menjadi berkah, bermanfaat untuk semuanya. Ya, saya tidak tahu Pak Yan ini masih ada atau enggak. Mudah-mudahan beliau masih hidup. Ya, banyak sebenarnya gitu kan. Jadi di antara puluhan guru itu mungkin lebih dari 10 yang saya ingat. Ada Pak Tulu, kan, almarhum. Terus ada Bu Aisyah zaman kita dulu kan, Bu Ros, terus Bu siapa lagi yang Mbak Matematika? Bu Sukarni. Dan pasti ingat ya Bu Sukarni ini kan, karena ada ya semacam magnet lah beliau ini ya. Ya, magnet untuk kita belajar, maksudnya semangat belajar. Ya, jadi mungkin ada momen atau pelajaran yang Pak Tum ingat zaman dulu yang sampai mempengaruhi karir sampai saat ini lah. Pernah nggak? Ada, saya bodoh dulu. Bukan bodoh mungkin. Lagi mencari. Lagi mencari. Umur segitu lagi mencari. Pasti ada
mungkin dari pertemanan sosial, mungkin pernah ingat quotes dari guru Ya, gitu sampai mempengaruhi itu. Aku harus jadi orang yang apa? Jadi filosofinya gini, kenapa saya bilang tadi bodoh? Hanya orang pintar yang mengaku orang bodoh. Gitu maksudnya. Dia tidak pernah merasa pintar, gitu, kan? Jadi lebih baik Mengaku bodoh. merasa bodoh supaya kita, karena hidup itu adalah pembelajaran. Pembelajaran. Paling tidak Setiap kita- momen itu adalah belajar. Kalau kita Kita harus mengambil Belajar. Karena ada bahasa itu tidak ada anak itu yang bodoh. Yang ada itu anak yang malas, gitu, kan? Ketika dia sudah pintar, dia akan mengaku bodoh. gitu. Ya, apalah kita nih, gitu, kan? Tidak maksud itu, kan? Sampai kita di titik ini pun, artinya kita merasa ya kita ini masih bodoh, gitu, kan? Dia harus Dan kita perlu belajar terus, nah, upgrade ilmu segala macam. Itu sharing itu, ilmu. Gitu. ya salah satu seperti itu. Gitu. Oke, itu mungkin proses ya SMP ya, dari SMP artinya banyak momen-momen yang bisa saya ingat gitu kan. Banyak sekali gitu kan, mulai dari kenakalan, prestasi. Mungkin saya ini minim prestasi, gitu maksudnya kan, minim prestasi dalam artian ada beberapa perlombaan ini yang saya ikuti dan alhamdulillah artinya kita bisa mewakili SMP 1 juga pada saat itu. Ada. dulu lomba apa ya? Apa ya dulu ya, kalau tidak salah saya tidak ingat karena tidak pernah ikut. Jadi kan ajang suku-suku ya nih gitu kan. Kalau di internal mungkin kan, karena saya dulu memang dipercaya kawan-kawan bahkan guru ya waktu itu ya. Setiap kali ada tawuran pasti saya dipanggil. Ketika ada anak dari SMP lain nyerang ke SMP 1, bahasanya nyerang ya, artinya pasti saya dipanggil ke ruang kepala sekolah, bahasanya satu, tolong kamu beresin dulu tuh. Itu kenapa ada anak dari luar masuk ke sini. Itu selalu saya dulu. Saya ingat tuh, Bu Ros selalu manggil saya dulu. Bu Ros. Nah, maka saya ingat Bu Ros dulu. Karena mungkin saya udah dicap sebagai anak yang tanda kutip tadi kan. Kelebihan. Ya, Kelebihannya. lebih aktif ya. Lebih aktif. Nah, Aktivitas fisiknya Iya, lebih gitu. lebih ya. Tapi yang mungkin agak kalau sekarang kan datang ke sekolah orang lain itu kan silaturahmi. Silaturahmi kalau Kalau sekarang. dulu kan Kalau dulu pengen enggak. beraturan. Nah, Tapi kan kita udah minta maaf nih. udah minta maaf. Itu aja paling yang bisa saya ingat dulu tuh ya. Nah, jadi arti saya hanya menyaksikan kawan-kawan ya sebenarnya. Kalau bahasa kerennya sekarang ini koordinator lah gitu. Ketika ada sekolah bikin masalah, situ kan mengumpulkan orang-orang. Nah, yuk, kita pergi yuk silaturahmi. Silaturahmi ke sekolah yang bersangkutan. Paling kita cuma ngobrol. Tadi masalahnya apa sih? Gitu kan. Nggak ada. Kita nggak kelahi di situ. Nggak sampai kelahi lah. Jangan sampai lah kalau bisa gitu. Paling ya baju sobek dikit kan. Jatuh. Jadi sekarang tuh kan timeline itu di atas 20-an tahun lah ya. Semenjak dari SMP. Kalau Pak Tum sendiri gimana caranya menjaga silaturahmi atau ada treatment dalam berhubungan sama kawan-kawan di sekolah itu? Ya, Masih ada gimana? alhamdulillah lebih dari 28 tahun ya pertemanan kita ya. Ya, pertemanan kita 28 tahun, artinya kita ini kan menyambung kembali silaturahmi yang terputus dengan kesibukan kawan-kawan semuanya, mulai dari proses masuk SMA, kuliah, terpisah sekian tahun, masuklah ke proses mencari pekerjaan segala macam, atau mencari profesi segala macam. Nah, intensnya kita ini kan mungkin kalau saya bisa katakan itu 5 tahun terakhir lah. Ya, 5 tahun terakhir ini kita intens kembali berhubungan, komunikasi dengan kawan-kawan semuanya. Nanti bukan sekedar kawan-kawan satu angkatan, tapi lintas angkatan juga. Lintas angkatan, ketika kita tidak sengaja ketemu di sini ngobrol-ngobrol sama-sama anak Pontianak, rupanya alumni juga. Nah, di sinilah kita merajut kembali. Momen-momen itu lah. Ya, itu udah pasti. Nah, untuk menjaga itu, ya artinya kita dengan kegiatan yang simpel dan sederhana. Kita kumpul, ngopi. Nah, ini ngopi ini sebenarnya ajang penting untuk saat ini gitu kan. Di situ kita bisa Cari peluang bisnis. ya, kita bisa sharing, artinya kan dengan pekerjaan kita saling melengkapi lah. Artinya ketika kita bicara peluang, ya teman punya jaringan, kita punya usaha, ya kenapa tidak kita kolaborasikan?
Ya, seperti itu. Ini zaman dulu tuh Dan, di angkatan 9 tahun pantun. Kira-kira cewek yang paling cantik itu siapa ya? Betul betul. Siapa ya? Kan kita bisa Harusnya seleksi dia aja. betul. Ini, tapi kan ini kan maksudnya udah lah. Gitu. Tapi kan gitu. Cakep nih. Kalau saya bilang saya tak tertarik nih, salah pula saya. Seolah-olah saya ini ngapa-ngapa gitu kan. Siapa tuh? Yang paling diingat? Banyak dulu, hampir rata-rata itu cantik semua. Cantik Semua hampir rata-rata cantik semua di SMP 1. Apalagi kalau orang lihat zaman-zaman kuliah kan. nama. Mungkin kita sebutin nama atau inisial mungkin. Siapa ya? Inisial. Kalau nama jangan nanti. Nanti rasa ini kan bahaya nih. Bahaya nggak sih? Bahaya. Jangan. Bahaya. Bahaya. Itu Nanti nanti semua cakep lah ya. ya, jadi kawan-kawan kita SMP 1 itu bikin geram. Geram dah tuh. Aku udah pastilas ya. Ya, Tapi kan yang lalu sudah lah. sudahlah. Ya minta maaf juga lah untuk kawan-kawan cewek nih ya. Ini video Yang kita main jentik BH dulu nih kan. Sama ini apa? Kaca. Sama kaca. Kaca ya. Atau ada Pasti kaca pengasah. Ya betul, kaca pengasah. Nakal rupanya ya Dadan ya dulu ya. Tapi kita mewakili teman-teman yang lain yang pernah mungkin salah satu mungkin ada beberapa teman-teman saya, yang teman gitu kita. ya. Mohon dimaafkan. Mau dimaafkan ya. Pelaku dan pengguna. Ya. Dan pengamat sebenarnya. Yang penting minta maaf Iya. daripada minta Minta duit. Betul. Minta maaf dulu ya kita. Ya, itu paling tuh yang saya ingat dulu tuh. Jadi ibaratnya itu kan, makanya tadi saya bilang ajang pembuktian dulu. Siapa sih yang paling mantap di antara kita nih? Bisa enggak sih? Itu poinnya. Nah, dari situ lah baru terbuka ini. Makanya saya bilang perjalanan selama 28 tahun ini kita sudah bisa memilah dan memilih. Ya, memilah dan memilih dalam artian mana kawan, mana sekedar kawan, mana yang kita ini benar-benar sahabat, ya, berbagi suka duka. Nah, di sinilah 28 tahun ini gitu. Dan saya alhamdulillah artinya bisa bertemu kawan-kawan semuanya, artinya kita bisa sharing cerita baik masalah keluarga, masalah pekerjaan maupun masalah pribadi gitu kan. Nah, artinya kita mencari solusi sama-sama kan. Ya, artinya sebenarnya ini ajang positif kalau saya bilang. Ajang positif dalam artian apa? Melepaskan beban. Setiap orang ibaratnya laki-laki tidak pernah bercerita, Pak. Seperti quotes-quotes ini sekarang ya. Ya, ada laki tidak pernah bercerita. Tapi tiba-tiba Ya, ini sepatu baru. batu baru. Ya. Tiba-tiba di rumah ada kiriman PS5 kan? Macam mana itu kan? Istri mencak-mencak kan? S5 ya. Alasannya apa? Dapat hadiah. Nice. Ada 1.000.001 alasan. Ya. Ada 101 alasan. 101 Seperti di kafe kita sekarang. Ya, 101 Cafe. 101 alasan. Terima kasih 101 Cafe sudah memberikan izin kami untuk melaksanakan podcast di sini. Ada 101 alasan untuk kita minta maaf. Betul. Betul ya. Mungkin ada pengalaman yang tak terlupakan waktu zaman dulu apa ya? Ada dah. Dulu mungkin kita kumpul kali ya. Waktu koleksi kartu basket itu mungkin Ya mungkin. Jarang. Bukan basket. Bukan basket. Nah, dia bukan penggemar basket. Saya juga bukan penggemar basket. Tapi kalau kita ngumpul ya di depan tuh, itu pasti banyak kesan lah. Pasti. Bukan ngumpul. Apalagi kita ini kan kelas 1, kelas 2 ada yang anak siangan ya, pagi. oh pagi siang. Nah, pokok puncaknya itu di kelas 3 kita. Kita kumpul lagi semuanya. Jadi ngomong-ngomong puncak nih, kira-kira yang paling berkesan apa sih? Hah? Yang paling berkesan dulu. Zaman dulu itu artinya ya itu tadi gitu. Ketika kumpul ramai-ramai, bikin masalah, menyelesaikan pun secara bersama. Itu sebenarnya satu bentuk pembentukan karakter kalau saya bilang. Kan ketika si A merasa dijolimi sama tanda kutip sekolah lain, kita dengan solidaritas tinggi membela bukan hanya kepada si kawan tersebut, tapi ini udah bawa nama sekolah.
oh ini luar biasa ini. Nah disitulah bentuk komitmen, bentuk solidaritas yang nggak bisa kita dapat di tempat lain. Sampai satu ini membentuk karakter kita sebenarnya. Itu poin penting kok saya bilang. Nah gitu kan. Terbawalah sampai SMA kan. SMA artinya kita membentuk grup baru, dalam tanda kutip komunitas baru, tapi tidak melepaskan komunitas lama sampai satu. Pasti kita tetap kumpul juga. Jadi mungkin ada yang mau ini lah diklarifikasi atau mungkin ditanya tentang zaman dulu misalnya. Kayak dari waktu-waktu nih ya, mungkin sebelum. Sebelum. Nah, break dulu kita nih. Ini udah masuk waktu azan maghrib, ya. Nanti kita sambung lagi waktu dan Oke, pertanyaan terakhir itu. Jadi peran alumni kita terhadap perkembangan situasi sekarang, perkembangan sekolah sama komunitas ini harusnya seperti apa sih? ya. Nice. Pertanyaan bagus. Sebelum closing ya. Ya, sebelum closing. Jadi saya berharap peran serta kawan-kawan semua dalam mengembangkan dan membesarkan nama alumni ini itu sangat penting. Karena feedbacknya itu bukan terhadap kami pengurus, tapi terhadap kawan-kawan semuanya gitu. Saya maunya, harapan saya seperti itu. Harapan kami pengurus ini dengan membuat program-program yang dapat mengakomodir dan merangkul kepentingan kawan-kawan semua. Ya tujuannya adalah untuk kita bersama-sama semua. Ya, itu tujuan sosial dapat di situ secara kewirausahaan, kita juga bisa mendapatkan benefitnya juga, keuntungan dari situ gitu kan. Artinya ya tunggu tanggal mainnya nanti. Untuk program sudah kita siapkan, tinggal kita launching saja nanti. Oke. Sip. Mungkin ada yang mau sampai lagi tuh? Terakhir sarannya untuk mungkin dari pengalaman itu dari zaman tahun 97 itu kan, keluarnya kan 97 ya. 97 betul. Sebelum adik-adik mungkin yang sekarang lagi di SMP 1 apa? Jadi gini. Kan sebagai ketua yayasan juga nih, mungkin Ada masalah teknologi, cara belajar kan beda-beda kan. Ya betul. Jadi buat adik-adik semuanya, mungkin pergeseran zaman itu mempengaruhi pembentukan karakter, pembentukan mental, dan pembentukan sosial dari adik-adik semuanya. Jadi ketika zaman kami dulu tahun 90-an, tanpa adanya gadget, itu kita sangat-sangat komitmen dalam menunaikan janji. Ini janji tadi Titik temu. Oke, bayangkan dulu kita janjinya itu jam 7:30 malam. Itu tidak ada yang terlambat. Kenapa? Antusiasme. ketemu gitu ya. Pengen ketemu. Nah, sekarang dengan adanya teknologi, adanya gadget, kan, artinya ya manusia akan menggampangkan segala hal. Nah, ini akan mempengaruhi karakter. Ketika manusia sudah menggampangkan hal kecil, maka kedepannya ketika dia sudah bisa mengambil keputusan ketika dewasa, itu akan mempengaruhi sekali. Hal kecil aja sudah bisa diabaikan, apalagi untuk hal yang besar, kan seperti itu. Kalau prinsip kita tidak pernah dulu hal kecil itu menjadi pokok. Dari kecil itulah kita menjadi besar. Dulu cuma telepon-teleponan di Ya, tidak ada telepon dulu. Pulang sekolah kita janjian. Malam jam 9 ke rumah si A. Udah datang semuanya di situ. Yang tidak datang kita susul pakai sepeda dulu. Ya. Dulu kalau komunikasi itu telepon-teleponan tuh Telkom ya. Ya, Telkom. Zaman SMP mungkin tidak terlalu familiar lah ya. Jarang ada Dulu telepon di betul. Ya, di rumah pun ada tapi kena kunci. Mau nelpon kena kunci, mahal. jarang yang punya telepon. Ya, jarang. Ada pun nggak bisa dipakai bebas, kan gitu. Oke, dan mungkin ada beberapa topik-topik menarik lainnya lagi di podcast ini Perdana ini. Boleh dicatat tadi itu. Artinya ini kita bicara, kalau ini kan kesannya terlalu formal nih. Kita kumpulkan berapa orang, 5-6 orang, kita cari tempat. Kita ngomong sedikit. Ya betul, kita atur Jadi waktu kalau nanti. misalnya kawan-kawan yang nonton ini mungkin ada ide atau saran membahas tentang apa nih gitu ya, mungkin kita akan carikan mungkin siapa yang berpengalaman di situ. Ya, Misalnya, pengen bahas tentang dunia tambang. Betul. Mungkin kita bisa punya expertnya siapa. Dunia entertain, silakan. Bisnis atau apa ya. Jadi intinya
ini mudah-mudahan dari ceritanya ya tadi kan kita cerita soal komitmen zaman dulu, komitmen yang ada gitu, terus pengalaman-pengalaman yang kurang baik atau segala macam ya. Ajang pembuktian diri. Pembuktian diri itu cuma ajang pembuktian diri. Lebihnya ke situ sebenarnya. Oke, intinya mohon maaf lahir dan batin buat yang pernah disakiti. Ya, betul. Ini podcast singkat. Itu aja tuh. Siap. Terima kasih atas waktunya. Banyak waktunya. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Ya. Oke. Ya.